Saya lihat dari pergerakannya ini, Pak, kepake uangnya, terpakai. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, pertama saya lihat pohon jaringan. Jadi teman-teman juga ketika melihat walletnya kosong atau ada merasa yang aneh-aneh, saya pasti akan buka pohon jaringan dulu. Jadi kita ke tree, habis itu ke placement tree. Bukan Trianto ya. Oke. Tree pohon ya, tree placement tree, habis itu langsung di submit aja. Ini juga buat leader juga penting, karena leader-leader biasanya sebelum lapor ke manajemen rata-rata pasti member lapor ke leadernya dulu. Saya sering banget nih, Bu Ayu dilaporin, terus Bu Ayu nggak ngerti, Bu Ayu nanya ke Pak Trianto, Pak Trianto nggak ngerti ke saya. Ini alurnya global itu begitu. Ya. Nah, di sini ada Deset 02, punya Mendera 01, Mendera 02, Mendera 03, Mendera 04. Ya, oke ya, ini akunnya, ini pohonnya nih ya. Nah, dari sini aja kalau kita ngerti sistem, kita sudah bisa lihat harusnya bonusnya Deset 02 ini berapa? 100. Kita bisa klik di view sini, di view ini bisa diklik sponsornya siapa? Nah, kelihatan Mendera 01 dan 02 yang mensponsori adalah Deset 02 itu sendiri. Lalu yang di bawahnya ini yang mensponsori adalah Mendera 02. Berarti yang ini tidak perlu dilihat. Sekarang kita tinggal lihat ini aja. Ini udah kelihatan, Deset 02 ini bonusnya berapa? 100. Udah balik modal. Ya, karena apa? 20 bonus sponsor ke sini, 20 bonus sponsor ke sini, 60 ke situ. Artinya ini dapat sudah. Lalu di bawahnya ada dua lagi tadi. Ini sebagai apa namanya? Carry forward. Jadi omset yang dua ini nunggu. Ya, nunggu sampai kalau Pak Deset ada di sini satu atau di situ satu, ini pasti akan terjadi bonus P. Ya, oke, seperti itu. Jadi yang dua ini nggak ada masalah. Sekarang kita lihat yang di sininya. Oke. Setelah kita lihat pohonnya ini sudah seperti ini, sudah oke, kita akan kembali ke home, ya. Nah, omset yang kanan 200 itu yang tadi itu. Kelihatan kan ya? Bapak Ibu 200 itu? Nah, itu yang tadi. Artinya dua tadi itu tidak ada masalah. Terus kita lihat lagi yang diakumulasi bonusnya ini. Ini terlihat dibayar kok sama perusahaan 35, 38, 57, 100 kan? Karena bonus sponsornya 2. Bonus level 1 60. Dapat semua. Nah, berarti secara sistem kita udah asumsi sebenarnya nggak salah. Nah, kita tinggal ngelacak duitnya kemana. Ya, gitu kan? Nah, kita ngelacak duitnya kemana. Nah, makanya ini yang leader-leader ini harus peka. Ya, karena pasti donor akan ngomong duit saya hilang kemana. Ini sering. Ya, makanya saya terima kasih Pak Deset, saya bisa buka akunnya. Sekarang kita bersama-sama belajar. Oke, nah ini sekarang uangnya kemana? Jadi sebenarnya setiap kita mitra-mitra MG ini bisa ngecek sendiri duitnya ini kemana, dipakai untuk apa. Memang agak ribet karena memang dompet kita ada banyak, ada 4. Jadi ini kita harus cek satu-satu. Ya, ini kita lihat e-walletnya 0. Berarti kita harus cek. Cash walletnya nggak ada, register nggak ada, tapi redemptionnya utuh. Ya, redemptionnya masih ada 19, artinya redemptionnya utuh. Ya, belum dipakai. Nah, kita ceknya caranya gimana? Masuk ke menu, ada yang namanya di atas itu e-wallet, air wallet, track wallet. Kelihatan nggak? Sama cash wallet. Kalau misalnya kita lihat di handphone, biasanya kita harus buka dulu, pencet yang menu yang garis 3 itu di kanan, diklik muncul menu ini. Bapak Ibu masih tahu kan? Tahu ya, jadi kalau misalkan di handphone kan tampilannya kan agak kecil. Di kanan atas ada garis 3, pencet, nanti menu-menu atas itu kan keluar semua. Nah, kita cek satu-satu, e-walletnya 0 kan? E-walletnya kemana? Maka kita cek dulu di e-wallet. Nah, di masing-masing wallet itu ada statement di situ. Jadi e-wallet statement, kalau R ini redemption statement, kalau REC ini register wallet statement, cash wallet itu juga ada cash wallet statement. Jadi masing-masing wallet itu ada namanya statement masing-masing. Dari situ kita bisa melacak uangnya kemana. Nah, rata-rata itu yang harus diwaspadai adalah cash wallet ini. Karena apa? Cash wallet bisa ditransfer.
Itu yang harus diwaspadai. Sering banget laporan ke perusahaan, Pak, cash flow saya kok hilang terus ya? Nah, ada transfernya ke oknum ini. Jujur sih, jadi manajemen sampainya di situ. Buat jujur gitu loh. Jadi orang jujur itu susah memang. Bikin saya repot kadang-kadang. Kayak jadi polisi itu gak enak sebenarnya. Ya, jadi polisi itu gak enak sebenarnya. Menghukum orang, suspend orang itu kan gak enak ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini. Kita coba ya, e-wallet statement. Nah sekarang kita coba lacak statementnya itu. Nah, kita harus pilih tanggal dari kapan sampai dari kapan, ya. Nah, maaf, saya buka tri lagi. Saya lupa tanggalnya, jadi saya nggak lihat tanggal berapa. Nah, di sini kita lihat 22 Desember terinput, yang di bawahnya terinput 26 Desember. Nah, berarti kita cuman dari 26 aja. Ya, jadi kita fokus tanggal 26 aja sampai sekarang. Jadi bisa kita lihat. Oke, kita kembali lagi ke e-wallet statement. Jadi dari sininya isi tanggal 26 aja. Sorry. 26. Nah, oh ini November, sorry, 26 Desember. Nah, kok gini? Maaf, jari saya gede kali ya, jadi saya susah mencetnya. Nah, ini benar. 26 Desember 2003 sampai sekarang ya. Oke, ini disubmit aja. Nah, ini akan keluar. Oke, saya scroll ke atas. Ya, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, oke, kita lihat di sini, ini juga untuk Pak Deset sendiri, kita sambil belajar. Tanggal 26 ketika menginput tadi Mendera 01 di FS Bali. Nah, jadi sebenarnya kelihatan dia inputnya di mana? Itu kan ada tulisan tuh MGI Bali tuh. Bali ini postingnya di Buayu nih. Ya, jadi ketahuan gitu, bisa ketahuan nih posting di mana itu juga bisa ketahuan. Oke. Nah, Mendera 01 dan Mendera 02 diposting di FS Bali dan bonus sponsornya masuk tuh. Lihat ada in out itu. In itu saldo masuk, out itu saldo keluar. Nah, jadi kalau misalkan di situ innya 9,5, innya 9,5, artinya bonus sponsor masuk nggak? Masuk. Kenapa cuma masuk 9,5? Ingat, e-wallet ini yang kita lihat. E-wallet berapa persen dari total? 50. 50. Artinya kalau bonus sponsor 20, berarti yang masuk e-wallet berapa? 10. 10. Kenapa 9,5? Pajak. Ada pajaknya 5% kita laporin ya. Jadi di situ 9,5. Jadi bonus sponsornya masuk nggak Bapak Ibu? Masuk. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke yang first level bonus yang di tanggal 26 juga. Karena itu juga instan 60% kan? Nah, masuk innya 28,5. Masuk nggak? Karena harusnya masuknya kan 30, potong 5%, oke? Masuk ya? Nah, kita ada di tanggal yang sama juga di paling bawah. Kita lihat outnya berapa? 47,5 out. Keluar e-walletnya. Keluar kemana? Ke cash wallet pasti. Karena e-wallet hanya bisa masuk ke cash wallet yang warna hijau. Itu ya. Nah, dari sini kita langsung bisa cek cash walletnya berapa. Jadi e-wallet selesai. Ini alasannya kenapa e-walletnya 0. 1, oke. Kemudian cash wallet, kita masuk lagi cash wallet. Kemudian di tanggal yang sama, 26. Nah, dari sini akan kelihatan lagi. Nah, ditransfer dari Wirka MGI 100. Ya, jadi kalau misalkan cash flow ini kita bisa transaksi ditransfer dari siapa, uangnya juga keluar untuk apa, atau ditransfer kemana, sebenarnya kelihatan. Jadi sebenarnya para leader ketika dapat laporan dari teman-teman downline di bawahnya, mungkin sebelum ke perusahaan mau bantu ngeliatin misalkan, bisa ngecek juga cash flow-nya ini lempar kemana. Nah, sekarang kita lihat cara bacanya. Tetap cara baca dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ya, jadi kita lihat di tanggal 26 itu Bu Wirka ini baik hati sekali transfer cash flow sampai 200. Ya, transfer 200 ke Deset. Jadi ini ceritanya Bu Wirka ini transfer 200 ke Deset. Ya, 200. Habis itu 200-nya dipakai buat posting Mendera 02, Mendera 03 tadi. Oke, jadi uangnya 0. Pada saat posting 2 itu 0 dulu. Nah, setelah itu yang dari cash wallet tadi 47,5-nya tuh masuk ke situ. Bu Wirka transfer lagi 24. Ya. Nah, jadi sini kelihatan di balance-nya ini. 100 tambah 100, habis itu keluar sekian, keluar 94,3 buat ngitung Mendera 02, cuma keluarnya 94,3. Sisa 5,7 nya dari mana?
Register. Dari register. Jadi register wallet yang warna biru tua itu Pak, otomatis kepake waktu Bapak posting ini. Habis itu Mendera 03 itu juga kepake cuma 77. Nah jadi saya segini. Lalu Bu Wirka transfer lagi 24, tambah Bapak punya bonus e-wallet dipindah ke sini. Jadilah 100 lagi. 100 ini Bapak pakai buat posting Mendera 04. Jadi habis. Jadi cash wallet Bapak, register Bapak kepake untuk memposting teman-teman ini, khususnya 04 ini. Seharusnya kalau memang Bapak merasa waktu posting Mendera 04 harusnya Bapak sudah cair bonusnya. Pasti udah cair bonusnya karena 47,5 itu udah menggunakan uang Bapak. Dan yang register walletnya sisanya tuh berapa tuh, perintilan 20 lebih, itu juga dari uang Bapak. Harusnya saya asumsikan Bapak udah dapat kurang lebih 1 juta lebih. 1 juta lebih uangnya cair masuk ke akun Bapak. Makanya itulah yang menyebabkan e-walletnya 0, cash walletnya 0, registernya 0, tapi redemptionnya masih utuh karena belum pernah dipakai. Jadi cuma buat posting si Mendera ini aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu sih cara ngelihatnya. Nah, Pak Desep gimana? Ya Pak, makasih Pak. Saya kira lihat di history secara umum itu. Aha. Saya coba klik di situ udah ada. Oh. Di situ. Oh, berarti mungkin salah kliknya aja ya. Oke, makanya. Saya coba mengecek itu lah. Di history kan ada historinya itu. Oke. History. Menu terakhir. Oh, Nanti harus masuk. Menu oh, terakhir. history mungkin. Berarti mungkin menunya aja yang salah ya. Jadi kalau untuk mau lihat pergerakan uang itu bukan di history, tetapi di masing-masing wallet statement tadi akan kelihatan semua. Nah makanya jadi bagi para leader ini juga penting sekali ketika misalkan ada downline-nya Bapak Ibu ngajarin atau downline-nya bertanya uangku hilang kemana, ini bisa dilacak dari sini. Dilihat dulu postingan tanggal berapa, lalu dilihat tanggal itu transaksinya kemana. Ini penting, makanya saya harus bahas di sini. Ya, ini penting sekali. Jadi nggak bisa bohong. DNG itu nggak bisa bohong. Biasanya kalau ada transaksi mencurigakan nih, ditransfer kemana? Biasanya kita kalau memang orang ini komplain, kita pasti akan klarifikasi yang bersangkutan. Ini kamu nyolong atau memang dia jual ke kamu? Makanya para teman-teman sebisa mungkin kita juga play smart. Ketika kita kalau mencairkan bonus ke mitra upline atau MMS, lebih bagus saya sarankan pakai tanda terima. Tanda terima itu bisa jadi bukti. Itu memang kamu cairkan sah atau amit-amit pencolongan terjadi. Karena kalau amit-amit terjadi kecurangan, memang perusahaan nggak bisa bertanggung jawab. Makanya selalu kita sampaikan, password dengan PIN itu adalah ATM kalian, dijaga masing-masing.